orang tua saya, tapi tidak pernah keluar karena sakit. Ternyata di situ ada sosok yang mukanya muntah darah. Dia terbang muter-muter di atas kamar itu. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Selamat malam, bertemu lagi dengan saya. Kisah ini menceritakan dari seseorang, ya kan. Dia itu membeli rumah yang sudah jadi, tapi bukan di perumahan ya. Dia itu membeli rumah di suatu desa, suatu tempat, wilayahnya ya di Sidoarjo juga. Itu ceritanya itu dia beli rumah. Ketika dia sampai di rumah itu yang mau dibeli, ya kan, sama anaknya, sama suaminya. Ini ceritanya ketika mereka sampai di rumah tersebut, melihat-lihat lah dan lain-lain, ternyata cocok, ya kan, cocok, dan akhirnya dia melakukan jual beli. Nah, usai itu dia itu lebih dari 1 minggu baru merencanakan untuk menempati rumah tersebut. Lalu mereka datang, maksudnya untuk bersih-bersih dahulu. Ketika melakukan bersih-bersih itu malam usai maghrib itu, karena nunggu suaminya pulang dari kerja, jadi bisanya itu malam. Ketika melakukan bersih-bersih di rumah tersebut yang sudah dibeli, di situ merasa tidak enak yang ibunya tadi. Lalu ibunya itu melihat ke belakang waktu nyapu-nyapu, bersih-bersih itu dari dalam rumah. Dia tidak enak, kok kayak ada yang lewat. Dia menoleh ke arah pintu, dilihat kok nggak ada, itu kan. Dia pikir mungkin ada orang lewat lah. Lambat laun ganti suaminya bertanya, "Bu, ndak lihat orang lewat tadi?" Orangnya itu sudah tua, ya kan, lewat sambil melihat, mondar mandir sering. Nah, si ibu juga jawab, "Tadi saya juga melihat, Pak, tapi saya lihat ke belakang ke arah pintu masuk rumah itu ndak ada." Itu terjadi 2 kali. Suaminya juga 2 kali. Itu akhirnya didiamkan aja, dibiarin. Lalu mereka pikirannya ndak enak, sudah hampir malam, ya kan. Lalu bergegas untuk pergi dari rumah itu, meskipun belum usai sepenuhnya bersih-bersih. Datanglah tetangga menanyakan, namanya juga tetangga baru, ya kan, tanya-tanya, apa ada kakek-kakek di sini yang istilahnya itu, "Bu, apa ada yang punya orang tua yang sudah tua di sini, laki-laki, tadi lewat di sini mondar mandir." Gitu. Suami saya juga melihat, tapi ketika dilihat tidak ada. Lalu jawab tetangganya, "Di sini tidak ada, adanya juga saya punya orang tua saya, tapi tidak pernah keluar karena sakit." Nah, mereka bingung, tetangganya juga bingung. Akhirnya dibiarkan saja, akhirnya mereka pulang. Mumpung suaminya setengah hari bekerja, siang-siang bolong, mereka berangkat lagi, tetap bersama 3 tadi, anaknya yang kecil sama suami istri. Nah, ke situ bersih-bersih lagi, sampai habis maghrib itu. Nah, setelah itu mereka nyoba nongkrong karena besoknya itu rencana mau ditempati. Jadinya mereka nongkrong lah bertiga sambil nunggu anaknya yang perempuan datang, yang sudah dewasa, bekerja juga. Akhirnya mereka nongkrong, lalu anaknya yang perempuan jam 8 malam tiba
di tempat tersebut, di rumah tersebut, rumah baru. Lalu anaknya bilang, kayak rumahnya Bu, rumahnya ini kok kayak hawanya ndak enak. Si ibu menjawab, mungkin kamu capek pulang kerja lalu kesini jadi capek, istirahat saja dulu. Lalu terjadi istirahat, lalu mereka pulang, bisa istirahat pulang. Tapi ketika di rumahnya yang lama, yang dihuni selama ini, mereka ngobrol. Si anak perempuan bilang ke ibunya sama ayahnya, kayaknya saya nggak cocok di rumah baru itu Bu, perasaan saya selalu nggak enak. Ketika tadi saya disuruh ibu istirahat sejenak, saya nggak enak, kayak ada yang melihat dari atap. Itu kan rumahnya lantai 2 guys ya. Akhirnya udah, bapaknya bilang biarin aja, mungkin kamu capek, jadi seperti itu, terbayang-bayang, halusinasi lah istilahnya. Besoknya pagi mereka berangkat lagi bersih-bersih lantai 2. Waktu bersih-bersih, ibunya itu terkena nyamuk di mukanya, digigit nyamuk. Itu waktu mereka bersih-bersih lantai 2, kayak digigit nyamuk, ditampel, ndak terasa sakit juga. Dapat 1 jam, anaknya bilang, Bu, muka ibu kok beda. Ternyata mukanya bengkak-bengkak, si ibu itu mukanya bengkak-bengkak, nggak karuan, kayak kena penyakit apa itu, mukanya nggak jelas jadinya seketika itu juga. Akhirnya mereka nggak berani nempati, akhirnya pulang mereka bareng-bareng, dan ibunya berobat. Ketika berobat ternyata itu sakitnya nggak jelas, ya kan. Akhirnya dibawa ke orang pintar. Si ibu bertanya ke orang pintar itu, ternyata dia kena penyakit yang dari rumah situ, nggak tahu itu penyakit apa. Akhirnya si dukun tersebut bisa mengobatinya, bisa. Dapat 2 hari 3 hari usai sembuh, si dukun diajak sekeluarga itu ke rumah barunya. Biasalah orang Jawa disuruh bersih-bersihin hal-hal yang tidak kasat mata, ya, hal-hal yang tidak terlihat, penyakit atau apa itu kan. Usai si dukun itu datang dan dikatakan sudah bersih, tidak ada apa-apa, sudah tidak ada hal-hal yang aneh, ditempati saja Bu. Si dukun bilang gitu. Akhirnya satu keluarga senang dan menempati. Akhirnya waktu menempati malam pertama, si anaknya bingung. Dia kan di lantai atas, dia akhirnya turun, tidak mau. Bu, saya tidur di kamar yang di bawah aja, yang kosong, daripada saya di atas sendirian, tidak berani, takut. Si ibunya, oke, kamu tidur situ aja, mungkin kamu masih trauma, ya kan. Akhirnya tidur, tidak bisa tidur itu anaknya cewek. Ketika dia melirik ke atas, pikirannya tidak enak, mau dilihat takut, nggak dilihat juga takut. Akhirnya memberanikan diri, dia melirik ke atas. Ternyata di situ ada sosok yang mukanya jelek, giginya panjang, kukunya panjang-panjang itu guys, rambutnya itu nggak karu-karuan, matanya merah. Akhirnya anaknya langsung lari teriak-teriak ke ibunya, gedor-gedor pintu kamar ibunya. Akhirnya mereka bangun, anaknya nangis terus. Akhirnya terjadi di situ, ayahnya memberanikan diri, cari di mana, di atas. Kata anaknya, di atas saya melihat ada orang, kayak orang yang rambutnya banyak, panjang, bulunya banyak, itu kukunya panjang, taringnya panjang, matanya merah. Akhirnya dikasih lihat sama
ayahnya itu dilihat bareng-bareng karena sama-sama takut kan. Nggak ada apa-apa, nggak ada. Akhirnya mereka tidur bareng di ruang tamu semuanya. Akhirnya nyaman sampai pagi. Menjelang subuh itu ibunya mimpinya itu orang tua setahu ibunya yang waktu bersih-bersih itu yang lewat masuk dalam mimpinya. Cuma orang tua itu bilang, kamu kalau di sini enggak apa-apa, yang hati-hati saja. Waktu itu dia membawa kayak tempat ikan gitu. Lalu si ibu diminta, kayak itu ikannya boleh untuk saya, boleh ambil saja. Akhirnya diambil, lalu dilihat itu waktu mimpi dilihat ikannya itu gede panjang kayak ikan lele, tapi nggak ada kumisnya. Itu di keningnya itu ada batu warnanya merah, warna merah. Ditanyakanlah dalam mimpi itu, kayak ini ikan apa kok ada warna merah, batu merah di kepalanya. Si kakek tidak jawab, hanya diam lalu menghilang. Lalu si ibu itu bangun. Nah, ketika bangun, dia coba lihat ke pintu depan. Ternyata habis dilihat tidak ada orang, dia tidak lihat, terlihat kakek itu lewat lagi. Akhirnya dibangunkan semua, bangun, bisa sholat subuh. Itu berbincang, takut. Katanya si dukun sudah tidak ada apa-apa, tapi ini kok selalu seperti ini. Akhirnya malam tiba, tidurlah anaknya wanita itu bersama adiknya biar tidak takut. Tidak tahunya si anak cewek tadi muntah darah, juga keluar air besar itu berdarah. Mereka bingung karena selama ini dia itu sehat. Lalu akhirnya dia panggil si dukun lagi, panggil, ada ritual tertentu. Akhirnya ternyata disuruh sama dukunnya itu nunggu sampai pagi. Dukunnya di situ. Akhirnya sampai pagi ternyata anaknya sembuh, tidak ada apa-apa. Takutnya nanti malamnya lagi ada lagi. Akhirnya sampai di situ, dukunnya pulang, dijamin tidak ada apa-apa lagi. Berjalannya waktu 1 minggu itu tidak ada apa-apa. Memang sembuh, tidak ada apa-apa seperti rumah-rumah orang-orang lain gitu ya kan. Akhirnya si ibu waktu maghrib itu mereka nonton TV di ruang tamu. Lah, ibunya melihat ke arah ke atas, mengarah ke atas. Kok ternyata di situ memang ada sosok tadi yang kukunya panjang, taringnya panjang, matanya merah. Tapi dia itu cuma melihat tidak ganggu. Dia itu cuma melihat saja, melihat kegiatan sekeluarga tadi. Saat itu juga si dukun ditelepon, lalu dukunnya tidak lama itu datang, akhirnya diritualkan. Ternyata memang sebelum rumah itu dibangun, itu sudah ada makhluk itu. Dan makhluk itu tidak mengganggu, asalkan tidak diganggu. Akhirnya si dukun ngobrol sama yang punya rumah, biarkan saja kalian di sini, tidak apa-apa, yang penting jangan mengganggu. Karena dia tidak mengganggu tujuannya. Dia hanya ingin tahu siapa manusia yang baru ini tinggal di rumah saya, istilahnya seperti itu. Akhirnya pihak keluarga memutuskan tetap di situ, dan sampai saat ini juga mereka masih bersatu dengan makhluk itu. Tapi tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, dan mereka nyaman. Lalu sampai saat ini mereka tetap bersatu dan tidak ada yang saling mengganggu.
dan tidak ada hal-hal yang aneh-aneh lagi. Hanya sekedar waktu awal itu saja, waktu pertama kali menempati rumah tersebut. Juga itu yang ponakannya ke situ, ponakannya itu ya datang ke situ mau menginap karena pengen tahu rumahnya saudaranya yang baru ya kan. Menginap di situ. Cewek tadi nggak cerita apa-apa, seluruh keluarga juga nggak cerita apa-apa tentang itu, supaya ponakannya itu nyaman. Akhirnya tidur, si cewek itu pagi baru cerita. Waktu kumpul-kumpul makan pagi cerita, Bude, saya tadi malam tidur sama mbaknya, itu saya nggak bisa tidur sampai pagi saat ini. Loh, kenapa? Jawabnya si ibu sama ayahnya itu. Kenapa kok nggak tidur? Mohon maaf, dia cerita akhirnya. Ternyata selama dia tidur, dia melihat sosok yang seperti tadi. Itu tidak hanya melihat, dia terbang muter-muter di atas kamar itu. Jadi nggak tahu itu seperti apa rasa takutnya. Dia langsung tidur dan kepalanya ditutup sama selimut. Jadi dia pura-pura saja tidur sampai akhirnya pagi dia memberanikan diri karena ponakannya yang cewek tadi sudah bangun. Sekian cerita dari saya, ini cerita tentang kisah nyata ya kan, rumah yang berhantu tapi sebenarnya tidak menghantui dan tidak mengganggu. Jadi memang ada ini ya, jadi satu dengan rumahnya sosok seperti itu, entah itu genderuwo, entah itu apa itu ya, tapi tidak mengganggu, hanya ingin tahu kalau ada penghuni baru. Terima kasih dan semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.